Mengapa begitu banyak orang Kristen zaman ini yang imannya goyah hanya karena satu kutipan, satu video motivasi, atau satu nubuatan yang dibumbui nama Yesus, dan dari satu pendeta atau hamba Tuhan yang viral di media sosial? Mengapa gereja Tuhan kini dipenuhi oleh jemaat yang tidak lagi menyembah dalam roh dan kebenaran, melainkan dalam emosi dan kebodohan rohani? Jawabannya, karena terlalu banyak orang Kristen yang lebih rajin menghafal suara pendeta favoritnya daripada mengerti suara firman Tuhan itu sendiri. Mereka mencari hiburan, bukan kebenaran. Mereka lebih percaya kata-kata manusia yang viral daripada sabda Tuhan yang kekal. Mereka tidak sedang mencari Tuhan. Mereka sedang mencari pembenaran diri dalam bungkus rohani. Saudara, saat ini kita sedang hidup di zaman rohani yang berbahaya, di mana kata-kata manis bisa menjadi racun, dan suara yang paling keras seringkali bukan suara kebenaran, tetapi suara manipulasi. Inilah saatnya gereja bertobat dari kedangkalan iman dan kembali pada kedalaman firman. Halo, shalom umat pemenang. Mengapa banyak orang Kristen gampang disesatkan? Banyak orang Kristen tersesat karena mereka haus akan kenyamanan, bukan kebenaran. Mereka mencari pesan yang menyenangkan telinga, bukan yang menusuk hati. Mereka jatuh cinta pada pengajaran instan, berkat tanpa salib, pengurapan tanpa pertobatan, sukses duniawi tanpa kekudusan. Ajaran-ajaran palsu seringkali datang dalam kemasan yang sangat menarik dan menenangkan, menggunakan bahasa iman, kasih, dan mukjizat, tapi kosong dari salib Kristus dan penyangkalan diri. Orang-orang ini tidak menyadari bahwa ajaran seperti itu sedang mengikat mereka dalam ilusi keselamatan tanpa kekudusan. Kondisi ini diperparah dengan minimnya discernment atau kemampuan membedakan secara rohani yang seharusnya berkembang seiring pertumbuhan iman. Banyak yang tidak pernah dilatih untuk membedakan antara pengajaran benar dan palsu. Mereka bahkan tidak sadar bahwa mereka sedang disesatkan, karena hatinya sudah kebal terhadap teguran kebenaran. Tapi mengapa mereka bisa begitu gampang percaya? Mengapa tidak ada filter rohani di dalam diri mereka? Ya, jawabannya lebih dalam dari sekedar kemalasan. Mari coba kita masuk ke dalam akar permasalahan spiritualnya. Mengapa banyak orang Kristen tidak mau mempelajari Alkitab sendiri? Karena mereka tidak pernah dilatih untuk lapar akan firman. Banyak gereja tidak lagi menekankan disiplin rohani, seperti doa pribadi, pembacaan Alkitab, dan perenungan firman itu sendiri. Sebaliknya mereka membesarkan jemaat seperti bayi manja yang terus disuapi. Akibatnya, ketika guru palsu datang dengan makanan rohani yang cepat saji, jemaat tinggal buka mulut, telan, lalu keracunan. Dan lebih parahnya, sebagian besar jemaat tidak merasa perlu memahami Alkitab sendiri. Mereka sudah merasa cukup dengan mendengar khotbah setiap minggu. Mereka menyerahkan tanggung jawab rohani mereka kepada orang yang kelihatannya lebih rohani, tanpa pernah menguji ajaran itu, seperti jemaat Berea. Roh malas rohani juga ikut berperan besar. Banyak orang Kristen lebih rela menghabiskan berjam-jam scrolling media sosial daripada menyediakan 30 menit untuk membaca Alkitab. Ini bukan hanya soal prioritas. Ini adalah soal kecintaan yang telah salah arah. Ketika hati tidak lagi terikat pada firman, maka kehausan rohani akan diisi dengan apapun yang terlihat rohani, walaupun itu sesat. Ini bukan hanya masalah rohani, tapi juga masalah sosial dan psikologis yang serius. Mari kita lihat dari perspektif akademik dan studi ilmiahnya. Sebuah studi oleh Barna Group tahun 2022 menemukan bahwa hanya 9% dari orang Kristen di Amerika memiliki worldview Alkitabiah. Artinya, hanya segelintir yang benar-benar menyaring hidup dan pemikirannya berdasarkan Alkitab. Sisanya hidup berdasarkan perasaan, budaya-budaya yang sedang populer, dan opini guru rohani mereka. Sementara itu, riset dari Pew Research Center tahun 2019 menunjukkan bahwa mayoritas umat Kristen tidak membaca Alkitab secara teratur. Bahkan banyak yang tidak bisa menyebutkan nama 4 Injil. Ini bukan hanya krisis ketidaktahuan, ini adalah krisis identitas spiritual. Lebih lanjut, dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut dengan spiritual dependency, yaitu kecenderungan untuk menggantungkan pemahaman rohani sepenuhnya kepada figur otoritas tanpa pernah berpikir kritis. Ini adalah ladang subur bagi manipulasi dan penyesatan. Kemudian dalam ilmu sosiologi agama ada konsep authority transference, yakni ketika seseorang secara tidak sadar mengalihkan fungsi Tuhan kepada figur rohani yang dikaguminya. Maka tidak heran ketika orang itu bicara, jemaat merasa seolah Tuhan sendiri yang berbicara. Ini adalah bentuk pemujaan yang halus, tetapi berbahaya. Jadi, apa yang bisa saudara lakukan? Apakah saudara akan terus menjadi jemaat yang lemah dan mudah digiring ke jurang? Tidak. Sekarang saatnya bangkit dan belajar mengunyah firman itu sendiri. Ada beberapa cara yang saudara dapat lakukan untuk mempelajari
Alkitab dengan sendiri. Pertama, mulailah dengan kerinduan, bukan rutinitas. Berdoalah sebelum membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 18. Berdoalah seperti ayat ini, Tuhan bukakan mataku untuk melihat keajaiban dalam firman-Mu. Jangan baca karena terpaksa, tetapi karena saudara memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Dia. Yang kedua, saudara bisa gunakan metode BGA, baca gali Alkitab. Saudara bisa mengajukan beberapa pertanyaan dari setiap firman Tuhan yang saudara baca. Apa maksud ayat ini? Apa konteks sejarahnya? Apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Pakailah pertanyaan-pertanyaan itu untuk menemukan kebenaran firman Tuhan dari setiap firman yang saudara baca. Jangan hanya menghafal, tetapi gali kedalaman makna firman-Nya. Yang ketiga, gunakan Alkitab dengan tafsiran yang sehat. Saat ini begitu banyak buku-buku rohani, terutama Alkitab yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saudara bisa membeli Alkitab versi studi. Di dalamnya sudah dijelaskan apa maksud ayat itu, apa maknanya, apa sejarahnya, dan bagaimana dia dituliskan. Semua sudah tersaji di dalamnya. Bukan hanya potongan-potongan ayat seperti di Instagram atau di media-media sosial yang Anda tonton. Tafsiran yang baik mempertimbangkan konteks ayat. Bukan hanya kutipan yang menguntungkan perasaan saudara. Yang keempat, buatlah jurnal rohani yang saudara tulis setiap harinya, berisikan point of view dari setiap pembacaan firman yang saudara dapatkan. Catat apa yang Tuhan singkapkan setiap kali saudara membaca. Tulis juga doa pribadi sebagai respon dari pembacaan tersebut. Yang kelima, bergabunglah dalam kelompok belajar Alkitab. Bukan hanya grup diskusi opini. Cari komunitas yang serius belajar, bukan hanya debat doktrin kosong. Komunitas yang baik adalah komunitas yang membicarakan firman Tuhan lebih dalam, yang membicarakan bagaimana firman Tuhan itu mengkoreksi kehidupan saudara. Komunitas yang baik tentunya adalah komunitas yang saling mendukung, saling menguatkan. Komunitas rohani yang sehat bukan hanya sekedar curhat masalah pribadi tanpa ujung penyelesaian yang jelas. Hati-hati saudara ketika bergabung dalam sebuah komunitas rohani. Hati-hati dengan impartasi roh yang terjadi di dalam komunitas tersebut. Karena tidak semua cerita daripada kesaksian rohani di dalam komunitas rohani saudara adalah benar-benar yang menguatkan saudara. Yang keenam, uji semua ajaran dengan Alkitab. Firman Tuhan katakan, ujilah setiap roh, bukan dengan popularitas pengkhotbah. Jangan kagum karena gaya bicara atau penampilannya. Kagumlah akan kebenaran yang mengubahkan hidup saudara. Tapi bagaimana jika saudara sudah terlanjur dalam pengaruh guru-guru palsu, hamba-hamba Tuhan palsu? Bagaimana saudara dapat mengenali mereka dan terlepas dari jeratnya? Beberapa ciri-ciri guru palsu yang memanipulasi pikiran saudara, yaitu mereka sering mengkhotbahkan kemakmuran tanpa pertobatan. Fokusnya hanya pada berkat dunia. Fokusnya hanya pada hal-hal yang bersifat perasaan. Fokusnya hanya menjawab permasalahan saudara berdasarkan sudut pandang perasaan, bukan dari transformasi hati. Kemudian, ciri-ciri yang kedua dari guru-guru palsu ini, mereka menuntut ketaatan yang buta, melarang pertanyaan kritis. Mereka sangat alergi terhadap pengujian dan mendorong kultus pribadi. Yang ketiga, ciri-ciri daripada guru-guru palsu dan hamba-hamba Tuhan palsu ini, mereka memutarbalikkan ayat untuk kepentingan pribadi mereka. Seringkali ayat digunakan di luar konteks untuk membenarkan pengajaran yang menyimpang. Yang keempat, mereka menonjolkan diri lebih dari Kristus. Nama mereka lebih besar daripada nama di atas segala nama. Mereka hanya memberikan pemaparan-pemaparan betapa hebatnya mereka dengan prestasi-prestasi yang mereka raih di dalam dunia pelayanan. Namun sebenarnya, hati mereka jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, guru-guru palsu ini membuat jemaat bergantung kepada mereka, bukan kepada Tuhan. Anda akan dimanipulatif untuk berpikir bahwa setiap kali saudara mengalami sebuah pergumulan, maka solusi yang dapat Anda percayai hanya ditemukan oleh guru-guru palsu ini. Jangan saudara, jangan pernah berpikir seperti itu. Jika saudara tidak bisa bertumbuh tanpa mereka, itu bukan pemuritan, tapi itu adalah perbudakan rohani. Lalu bagaimana cara saudara keluar jika saudara telah berada di dalam manipulasi mereka? Putuskan untuk tidak lagi menjadi budak rohani manusia. Hanya Yesus yang adalah Gembala Agung yang pantas berkhotbah. Ingat saudara, bahwa hamba-hamba Tuhan ini, sekalipun mereka berkhotbah, mereka bukan Tuhan, hanya Yesus. Yang kedua, lepaskan diri dari komunitas yang toksik secara rohani. Jika gereja saudara lebih banyak menuntut loyalitas kepada manusia daripada ketaatan kepada Tuhan, tinggalkan saudara. Yang ketiga, cari pemuritan yang sehat, yang berdasarkan, yang berbasis firman Tuhan. Pemuritan sejati membentuk karakter saudara, bukan hanya sekedar mengikuti gaya hidup rohani orang lain.
Laporkan penyimpangan kepada otoritas tertinggi di dalam gereja saudara jika memang sangat diperlukan. Jangan diam ketika ajaran-ajaran itu menyimpang dan menyebar dari kebenaran firman. Yang terakhir saudara, bacalah Alkitab setiap hari seperti hidupmu itu sangat-sangat bergantung kepada firman itu. Karena memang begitulah kenyataannya. Jangan jadikan Alkitab sebagai pajangan. Jadikan itu pedang yang mempertahankan jiwa saudara. Hari ini begitu banyak gereja menghadapi krisis kedangkalan iman. Banyak orang Kristen tersesat bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka malas secara rohani. Mereka percaya kepada guru palsu karena ajarannya tidak menuntut salib. Mereka tidak belajar Alkitab karena lebih nyaman disuapi daripada mengunyah sendiri. Riset telah membuktikan bahwa krisis ini nyata dan semakin meluas. Namun Tuhan memanggil generasi yang bangkit, yang belajar, bertumbuh, menguji, dan hidup dalam kebenaran. Gereja tidak bisa terus hidup dalam euforia tanpa dasar. Setiap anak Tuhan harus menjadi prajurit yang menguasai pedang roh. Firman Allah bukan hanya penonton konser rohani. Kalau kamu masih malas baca Alkitab dan hanya bergantung pada mulut manusia, jangan heran kalau suatu hari nanti kamu ikut tersesat ke neraka bersama dengan guru palsumu. Tuhan Yesus mengasihi saudara. God bless you.